Pilkada Jakarta, akankah tidak ada lawan alias melawan kota kosong? Sejumlah nama yang mencuat yakni Ridwan Kamil dipastikan maju di Pilkada Jakarta, namun kini nama Anies Baswedan terancam batal mendapat sejumlah dukungan partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Lalu bagaimana strategi PKS menghadapi peta politik yang dinamis? Akankah pasangan Anies Sohibul Iman bertahan hingga didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum? Atau prediksinya benar adanya melawan kota kosong? Kita ulas bersama sejumlah narasumber pagi hari ini. Hadir di studio, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bung Ray. Pagi, Bung. Oke, dan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Khalid, nanti juga akan Khalid, dan nanti juru bicara DPW Partai Kebangkitan Bangsa juga akan bergabung dari Jakarta, Fuadi Lutfi. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Radi dan Bang Ray. Pagi, Bung. Pemirsa Kompas TV. Oke, Mas Khalid, keras ini sepertinya pernyataannya, tegas begitu ya. Kalau memang tidak mau berlayar dengan kami ya silahkan cari gerbong lain begitu. PKS sudah sesaklek itu sekarang? Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa PKS adalah saat ini satu-satunya partai yang sudah berjuang dengan sangat maksimal mendukung Mas Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dan kita sudah mengeluarkan surat rekomendasi, sudah dideklarasikan secara terbuka oleh Presiden PKS Ahmad Saiku sejak tanggal 25 Juni. Namun seperti yang disampaikan bahwa proses ini perlu ada kepastian. Karena itu deklarasi atau dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera ada term and condition. Kita memiliki kerangka kerja waktu, yakni sampai pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Ya. Dan itu juga sudah kita sampaikan kepada Mas Anies. Mas Anies, tolong ini dipenuhi persyaratan sehingga kita bisa berlayar. Meskipun Partai Keadilan Sejahtera, partai pemenang di Jakarta, kita masih kurang 4 kursi. Ya. Karena PKS masih 18 kursi. Jadi ada dua ketidakpastian di kami. Pertama adalah ketidakpastian terkait wakil gubernur. Apakah Mas Anies berkenan dengan wakil dari PKS? Itu belum ada pernyataan terbuka dari Mas Anies bahwa beliau menerima wakil gubernur dari PKS. Ketidakpastian yang kedua adalah Mas Anies belum mampu untuk memberikan 4 tambahan kursi tadi, ya, sehingga dua ketidakpastian itulah yang kemudian menyebabkan kita harus meninjau ulang bagaimana prospek ke depan pasangan aman ini akan berlayar. Tentu DPP PKS akan meninjau ya opsi-opsi alternatif ketika keputusan yang sudah kita usung dengan memasukkan aman ini tidak berlayar di DKI Jakarta. Sehingga DPP PKS mengkaji alternatif opsi pilihan yang lain. Oke, ini memang PKS punya daya tawar tinggi, tapi kalau memang arahnya, kalau saya baca pernyataan Anda juga, Mas Khalid, kalau alternatifnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kan mereka juga punya partai politik yang gemuk dan tarik-menarik kepentingannya untuk mencalonkan seorang wakil gubernurnya, karena calon gubernurnya sudah dari Ridwan Kamil. Ini juga sangat kuat untuk wakil gubernur. Nah, nama Sohibul Iman, Pak Sohibul Iman ini tetap akan bisa diusung nggak menurut Anda kalau memang bergabung di Koalisi Indonesia Maju? Keputusan dari PKS adalah karena kita mendapatkan aspirasi suara tertinggi di Jakarta, kami memutuskan bahwa kader terbaik kami adalah menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sehingga kita ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta. Tentu bukan hanya mendukung, tapi kita mengusung kader terbaik kita untuk berkontestasi di Pilkada. Dengan kerangka kerja itulah kita akan membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk kami juga membangun komunikasi ke Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir itu hal yang sangat wajar. Di dalam pilkada kali ini sekitar ada 500 lebih pilkada di seluruh Indonesia. Dan hal yang sangat wajar sekali ketika masing-masing kandidat itu berjuang untuk menggenapi tiketnya. Bukan hanya untuk Mas Anies, seluruh kandidat yang akan berjuang, mereka harus berjuang untuk mendapatkan tiketnya sehingga mereka bisa berkontestasi di pilkada. Bahkan dalam kasus Mas Anies, PKS ini berjuang dengan sangat maksimal. Bahkan Presiden PKS Ahmad Saiku itu langsung sampai turun gunung
berjuang ya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan koalisi. Sebenarnya ada momen yang sangat bagus, Mas Radi. Ya. Waktu Nasdem pada kalau nggak salah tanggal 22 Juli kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi, itu menyatakan bahwa mendukung Mas Anies dan menyerahkan wakilnya itu ke Mas Anies. Dan ini saya pikir kalau itu diambil momentum itu, saya pikir itu akan menjadi tiket akan berlayar saat itu. Oke. Ya, tapi pada akhirnya saat ini kita tentu akan menjadi semakin sulit karena hingga detik ini hanya PKS yang mengeluarkan rekomendasi untuk Anies Sohibul Iman. Tidak ada partai yang lain yang mengeluarkan rekomendasi. Oke, tapi begini Mas Holid, sebelum saya nanti tanyakan juga ke PKB, saya sapa dulu. Ada juru bicara DPW PKB DKI Jakarta, Fuadi Lutfi. Selamat pagi. Mas Fuadi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, saya sebelum ke Mas Fuadi, saya tanya lagi satu ya ke Mas Holid. Mas Holid, begini loh, tapi kalau PKS punya daya tawar yang tinggi dengan 18 kursi. Ini kan kurang 4 kursi ya, ada 18 kursi. Menjadi pemenang di Jakarta pada Pileg lalu. Ini kan posisi daya tawarnya tinggi, tapi kenapa diserahkan kepada seorang Anies Baswedan untuk memilih wakilnya? Langsung saja kalau memang PKS punya intensi untuk mengusung kadernya sebagai pendamping Anies Baswedan, bakal calon wakil gubernur, sejak awal bilang saja bahwa Sohibul Iman tidak ada daya tawar, bahwa tidak ada tawar-menawar, maksud saya tidak ada tawar-menawar bahwa Sohibul Iman harus menjadi pendamping Anies Baswedan. Sejak awal kita sudah sampaikan kader kita harus maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dalam konteks inilah kemudian pada tanggal 25 Juni kita memasangkan kader terbaik kita Bapak Sohibul Iman dengan Mas Anies. Ya, sehingga muncullah pasangan aman tersebut. Jadi ini merupakan opsi yang sudah kita berikan kepada Mas Anies, tentu ada term and condition sampai tanggal 4 Agustus yang lalu. Karena itu kita menginginkan ada kepastian terkait wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera. Kepastian yang kedua adalah kekurangan tiket kursi 4 kursi tadi. Dua hal inilah yang kita minta dalam kerangka kerja selama 40 hari itu. Kita berharap selama 40 hari itu kepastian terkait wakil gubernur terjawab dan kepastian terkait 4 kursi tambahan juga terjawab. Namun sampai tanggal 4 Agustus kepastian dua hal tadi itu tidak terpenuhi. Oke. Saya ke Mas Fuadi kalau begitu. Saat ini posisi PKB sepertinya juga masih melihat-lihat begitu ya, mana yang potensial untuk diajak kerjasama politik di Pilkada Jakarta. Tapi tadi malam ada komunikasi juga dengan sepertinya dengan Pak Prabowo ya. Ketua Umum PKB, Ketua Umum Anda, Mohaimin Iskandar bertemu Prabowo. Dan ini sinyal kuat sepertinya untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana sejauh ini komunikasinya Mas Fuadi? Iya, berbicara konteks Pilkada Jakarta ya, tentu sikap PKB dengan PKS berbeda. Nah, PKB ketika mendeklarasikan Pak Anies yang kita dukung sebagai calon gubernur, itu tidak mensyaratkan apapun, berbeda dengan sikap partai politik yang lain. Nah, ada juga kemarin PKS yang mengajukan syarat kalau mau didukung maka harus ngambil wakil dari PAN, semisal kayak siapa namanya Anjani yang disebut gitu. Nah, begitu pula Nasdem. Nasdem saya pikir deklarasi dalam hal dukungan terhadap Pak Anies juga tidak mensyaratkan apapun. Nah, semua partai politik punya sikap yang tentu harus kita hormati semuanya, termasuk PKS yang saya pikir dari awal hingga sekarang ini tetap harga mati untuk Pak Sohibul Iman sebagai wakil daripada calon gubernurnya Pak Anies. Hanya saja memang ini kan dinamikanya juga keras di Jakarta ini. Kita tidak tahu bagaimana konfigurasi yang akan terjadi. Tapi memang tarik menarik tentu itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Kim yang selama ini diwacanakan akan mendukung Pak Ridwan Kamil dan lain sebagainya tentu juga berupaya keras untuk membangun koalisi sebesar mungkin supaya di Jakarta mereka lebih bisa memastikan kemenangan ketimbang mereka harus berhadapan-hadapan secara head to head dengan Pak Anies Baswedan semisal. Nah, makanya kemudian PKB, PKS atau Nasdem yang kemarin sempat berseberangan dengan koalisi Kim ini, lantas kemudian
tarik-tarik untuk bisa masuk menjadi bagian dari koalisi mereka di Pilkada Jakarta. Nah, semua berharap tentu dalam konteks pertarungan Pilkada ini kan ujungnya menang. Nah, terhadap PKB ya tentu kita masih menunggu dinamika. Bahkan kemarin Ketua Umum pun menyampaikan bahwa kita tidak akan mungkin gegabah dalam mengambil langkah. Kalau kemudian semisal kita mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah, rupanya semisal dia tidak mendapatkan dukungan dari partai lain atau tidak memenuhi kursinya untuk bisa berlayar, ya kita sama dengannya juga rugi dalam posisi itu. Sehingga ya kita saling tunggu aja. Karena waktu kan masih ada, sambil kita lihat dinamika yang berkembang seperti apa. Oke, saya bisa komentar sedikit, Mas Radi. Sebentar, Mas Solid. Saya mau meyakinkan lagi Mas Lutfi. Ini pertemuan tadi malam ini apakah juga menegaskan bahwa PKB menarik dukungan dari Anies Baswedan? Karena ngomongnya, diskusinya, komunikasinya dengan Pak Prabowo. Apa yang didiskusikan dan apa sikap PKB melihat penilaian publik soal pertemuan ini? Saya kira mungkin Pak Muhaimin juga akan berbicara soal pilkada ya, tapi saya yakin juga tidak secara spesifik membicarakan soal Pilkada Jakarta. Ada pembicaraan yang lebih besar daripada itu. Termasuk dalam hal yang hari ini PKB sedang dihadapkan dengan ujian, semisal katakanlah ini semua butuh dibicarakan oleh Pak Muhaimin kepada Pak Prabowo, sehingga masukan-masukan dari Pak Prabowo itu menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi kami, bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Nah, Baik, sebelum saya tanya ke Bung Rey, sepertinya ada yang ingin ditanggapi oleh Mas Solid. Silakan, Mas Solid. Pimpinan PKS sudah berkomunikasi dengan PKB dan juga Nasdem, dan memang saya nggak tahu Mas Lutfi apa mewakili DPP apa DPW. Kami berkomunikasi DPW, oke. Karena keputusan yang kami pahami itu adalah dari DPP. Memang dari DPP PKB maupun dari Nasdem sampai detik ini, ketika proses komunikasi politik berjalan, belum ada kejelasan terkait dukungan kepada Mas Anies Baswedan. Dan inilah yang kemudian kita memberikan tenggat waktu kepada Mas Anies, bahwa keputusan seperti apakah yang akan diberikan oleh mitra-mitra kami ini, PKB dan Nasdem. Karena sampai detik ini pun tidak ada kejelasan terkait dukungan kepada Mas Anies Baswedan. Jadi harus ditekankan bahwa hingga hari ini hanya PKS satu-satunya yang memberikan pernyataan dan dukungan secara resmi berupa surat rekomendasi. Oleh karena itulah kemudian PKS, karena tidak adanya kejelasan tersebut, maka kami mengevaluasi terkait dukungan tersebut dan kita sekarang membangun opsi yang lainnya. Demikian. Bung Rey, apa yang sedang dimainkan partai politik pengusung Anies saat ini, kalau yang Anda lihat? Iya, kan kalau PKS itu kan mengatakan dengan waktu 40 hari kan, akan mengevaluasi gitu. Nah, opsinya apakah ke Kim atau membangun koalisi yang lain gitu. Yang penting kan bagi PKS itu kan dia mendapat kursi kalau nggak nomor DKJ 1 atau DKJ 2 kan. Nah, kan masih ada partai politik yang lain sebetulnya yang tersisa ya, yang belum menyatakan juga dukungan kepada yang lain. Nah, apakah PKS misalnya tidak mencoba mengkoordinir PKB, Nasdem dan juga PDI untuk bangun koalisi sendiri, di mana nanti PKS-nya yang akan mendapat kursi nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Itu kan alternatif yang lain. Kan tentu saja kalau ke Kim juga masih memungkinkan kan, terbuka kemungkinan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah juga kalau sekiranya Kim juga menolak PKS untuk dapat kursi nomor 2 di Jakarta, lalu PKS akan kemana? Nah itu pertanyaan. Itu kan pertanyaannya kan. Gitu ya. Sementara sebetulnya masih ada solusi yang lain gitu. Nah yang ketiga sebetulnya bisa juga dengan solusi menaturalisasi Anies sebagai orang PKS gitu. Jadi Aniesnya itu diminta untuk menjadi warga PKS, dengan begitu kursi wakil mungkin akan diperebutkan oleh partai politik yang lain. Dalam hal ini bisa PKB, bisa Nasdem dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak cara sebetulnya yang masih tetap memungkinkan PKS itu bersama Anies gitu ya. Tetapi tentu saja catatannya kan kalau mereka mengatakan harus tetap nomor 1 atau nomor 2 kan. Nah kenapa tidak Aniesnya misalnya yang dinaturalisasi menjadi 1 gitu.
Kenapa buru-buru mengatakan akan membuka opsi yang lain? Gitu. Artinya maksud saya Aniesnya pegang dulu tagan berbagai cara gitu kan. Salah satunya adalah menaturalisasi. Anies itu resmi jadi warga PKS misalnya begitu. Saya nggak tahu apakah Anies mau atau tidak, atau apakah ini sudah diperbincangkan di lingkungan mereka atau seperti apa, saya nggak tahu juga gitu. Itu satu. Nah yang ketiga, yang kedua adalah biasanya PKS ini dengan Anies kan lengket ya. Artinya PKS itu seolah-olah ya kan tidak bisa dipisahkan dengan Anies. Nah ini satu langkah politik yang lumayan mengejutkan nih dari PKS yang berani mengatakan beda dengan Anies Baswedan gitu. Karena selama ini hubungan mereka itu kan cukup identik ya antara PKS dengan Anies Baswedan. Makanya dalam konteks itu kita mengatakan kenapa sih nggak disatuin aja secara formal dalam bentuk yang kita sebutkan tadi sebagai naturalisasi itu gitu ya. Nah kalau PKS misalnya ya akhirnya akan meninggalkan Anies Baswedan karena situasi yang kita sebutkan itu tadi, pertanyaannya adalah sejauh apa warga PKS akan ikut instruksi ataupun keinginan politik yang diputuskan oleh DPP dalam hal ini gitu. Meskipun kalau saya lihat catatannya ya, nah partai yang paling solid di Jakarta itu ada dua, gitu ya. Kalau nggak PKS itu adalah PDI Perjuangan. Dua-duanya solid sekali kepada kepada figur, bukan kepada partai. Bukan kepada figur gitu ya. Tetapi ini ujian penting bagi kesolidan di PKS itu. Kalau misalnya Anies Baswedan betul dikeluarkan, apakah sesolid itu? Itu pertanyaan. Itu seperti misalnya kita melihat Jokowi dengan PDI. Kalau Jokowinya kemudian keluar, apakah PDI Perjuangannya misalnya mampu meraih suara seperti ia merampungnya? Jadi Anda mengkhawatirkan PKS posisinya seperti PDI sekarang? Ini pertanyaan. Saya ya. Itu pertanyaan. Apakah sampai sejauh itu misalnya PKS mencoba memikirkannya gitu. Tapi begini Bung Rey, kalau kita melihat komunikasi yang terjalin saya respon di sini Mas Radi ya. Ya, sebentar Mas Solid, saya ada satu pertanyaan lagi. Kalau melihat komunikasi yang muncul belakangan ini ataupun pernyataan lah yang muncul di belakangan ini di hadapan publik. PKS dengan pernyataan yang cukup keras begitu, kalau memang tidak ada kepastian kita akan cari perahu yang lain gitu untuk berlayar, dan Anies Baswedan pun mengatakan yang tidak juga tidak kalah keras bahwa masyarakat atau publik Jakarta tidak bertanya siapa wakil saya atau partai politik mengusung saya, ini artinya aku Anies Baswedan begitu. Ini kalau begini kondisinya, apakah ada dispute komunikasi yang terjalin antara PKS dan Anies sejak awal sebenarnya? Iya, saya kira bukan sejak dari awal ya, tapi khususnya menurut saya setelah mungkin itu tadi ada semacam pembicaraan dengan Kim. Dispute-nya di situ? Di situ menurut saya, karena kalau kita baca sejak awal, mereka cukup solid kok. Dan biasanya PKS itu punya ikatan yang kuat dengan Anies Baswedan. Itu yang saya maksudkan tadi. Tapi setelah tadi misalnya 40 hari dan sebagainya, itu tidak tercapai. Dan menurut saya akan sangat sulit tercapai. Kenapa? Karena yang negosiasi Anies Baswedan. Kan Anies bisa negosiasi dengan partai yang lain kan. Dalam ini misalnya Nasdem, PKB. Tapi apa kekuatannya? Kan dia nggak bisa mastiin bahwa nanti PKS akan setuju atau tidak. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah tiga partai ini ketemu. Dan kelihatan belum pernah ketemu. Baik PKB, PKS maupun Nasdem gitu. Apakah Anda mau mengatakan Kim ini adalah pengganggu hubungan Anies dan PKS? Jangan dijawab dulu, setelah jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Tadi sempat terungkap dari Bung Ray Rangkuti bahwa dispute komunikasi antara Anies Baswedan dan PKS karena Kim. Apakah Anda mau mengatakan Kim ini menjadi koalisi Indonesia Maju ini menjadi pengganggu hubungan Anies dan PKS, Bung Ray? Iya kan, bukan hanya PKS menurut saya kan. PKB kan juga begitu kan. Kemudian yang masih kurang agak samar-samar itu soal Nasdem kan. Cuma memang bacaan saya PKS dan PKB itu target utama dari Kim. Untuk didapatkan di Jakarta. Di Jakarta dalam konteks koalisi yang besar itu dan borong-borong partai itu. Gitu. Nah Nasdem itu mungkin target kedua atau ketiga, tapi target utamanya itu adalah PKS dengan PKB. Kalau PKS dan PKB masuk di dalam Kim, ya memang pilkada Jakarta udah selesai. Sekalipun misalnya tinggal menunggu apakah Nasdem dan PDI Perjuangan mau dukung, mau bersatu kan. Nah sekarang ini akan kita lihat kan belum ada reaksi PDI Perjuangan.
Nggak kita tahu nih sebetulnya apa gitu. Sebetulnya kalau mau nih PKDI dengan PKS ketemu aja, menurut saya itu udah cukup kuat. Tanpa harus memikirkan figur, karena kekuatan mereka bukan pada figurnya. Kalau di Jakarta ya, kekuatan mereka itu pada soliditas partai politiknya. Begini begitu tuh PDI Perjuangan tetap nomor 2 di PKS kan. Meskipun di Jakarta, meskipun Pak Jokowi udah dikeluarkan dari PDI Perjuangan kan dalam konteks ini gitu ya. Jadi artinya 15 plus dengan 18% kan udah cukup kuat itu di Jakarta. Kalau ditambah dengan figur yang cukup mumpuni atau cukup punya basis di Jakarta, akhirnya klop gitu. Nah, jadi makanya itu saya sebutkan itu solusinya sebetulnya banyak sekali gitu. Dan cuman kelihatan itu PKS itu lebih condong untuk masuk ke Kim gitu. Kenapa nggak pakai solusi misalnya PKS aja? Mungkin figurnya Anies nggak, tapi cari figur yang lain, gabung 4 partai ini untuk mendapatkan tokoh baru dalam konteks mendorong kan ini kan masalahnya kelihatan Anies seperti tidak terlalu menerima Sohibul Iman kan. Itu kelihatan masalahnya. Nah, kalau begitu cari figur yang lain yang bisa menerima Sohibul Iman kan. Misalnya tentu dalam perbincangan di luar Kim kan gitu. Nah, karena ke Kim juga masih begitu kan, tidak ada yang menyatakan bahwa dengan sendirinya kalau PKS masuk maka ketua atau kader PKS akan jadi calon wakil gubernur Jakarta kan. Nggak ada janjian begitu juga gitu. Makanya kan saya tanyakan tadi kepada Bung Holik kan, kalau sekiranya Anda nggak mendapatkan itu juga di Kim, lalu apa? Gitu. Nah, apa yang akan Anda respons soal pertanyaannya Bung Rey tadi, Mas Holik? Pertama ya terkait masalah naturalisasi ya, Bung Roy ya. Jadi kalau kita lihat begini, posisi dari Pak Anies sendiri sudah menyatakan kalau beliau adalah independen, dia bukan anggota partai. Dan itu juga sempat terucap juga dari teman-teman PKB, jangan dong, jangan di PKS kan Pak Anies. Itu dari teman-teman DPP PKB. Itu pertama clear ya. Justru kalau nanti Pak Anies sebagai kader PKS, bisa jadi Nasdem sama PKB makin jelas posisinya tidak mendukung Pak Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat ini seolah-olah beban itu diberikan semuanya ke PKS, itu salah. Kenapa? PKS itu sudah memberikan 80% kontribusi dengan 18 kursi. Tinggal 20% lagi, yaitu 4 kursi. Dan di semua pilkada, kandidat itu berperan sangat besar dalam melengkapi tiketnya. Dan ini yang kita tunggu sebenarnya. Misalnya begini, PKB kan di beberapa pernyataannya, ya masalah wakil gubernur kita lihat dong, jangan dipaksakan. Kita duduk bareng dulu. Tapi pernyataannya sampai sekarang, PKB tidak ada dukungan kepada Mas Anies secara ofisial. Mungkin di DPW mungkin, tapi di DPP tidak. Nasdem misalnya, sampai kita tunggu sampai detik ini juga tidak ada secara resmi, secara tertulis terkait rekomendasi tidak ada. Sehingga nanti misal PKS mengusulkan Anies Sohibul Iman. PKB mengusulkan siapa wakilnya? Nasdem mengusulkan siapa wakilnya? Itu pun tidak ada. Sehingga nanti Mas Anies sebagai kandidat calon gubernur bisa menentukan wakilnya siapa. Tapi PKS jelas, kita sebagai partai pemenang, kita mengusulkan dengan jelas. Kita mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman. Nah, justru kita tunggu dari PKB apa, Nasdem apa. Sampai detik ini tidak ada kejelasan terkait sikap tersebut. Jadi itulah yang harus kita pahami bersama. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan opsi-opsi yang lain, saat ini kita melihat justru yang cukup clear dari Kim ya, dari Golkar. Golkar menawarkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, dan ini sedang kita kaji di DPP mengenai hal tersebut. Bagaimanakah skema-skema yang muncul terkait tawaran ini? Karena sudah saya sampaikan di awal bahwa waktu 40 hari itu seharusnya cukup untuk menjadi sebuah proses komunikasi politik. Dan tentu tidak baik jika politik itu last minute. PKS tidak mau politik last minute. Kita ingin ada kejelasan di awal. Dan teman-teman PKB harus ingat juga, ya, kalau candaannya Presiden PKS ke Pak Gus Imin, ya dulu kita ketika ditentukan Anies Muhaimin, PKS itu dengan riang gembira loh. Kita menyanyikan Jalal Waton di DPP PKS menyambut kedatangan Caimin. Saya kira teman-teman PKB harusnya mengingatlah memori-memori indah perjuangan kita bersama gitu.
Tapi saya nggak tahu memori indah yang kita berikan kepada PKB, justru PKB tidak memberikan balasan yang setimpal kepada kami. Oke. Tidak ada balasan yang setimpal. Bagaimana nih Mas Wadi? Jadi harusnya kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyahnya harusnya dikuat. Oke, Mas Wadi respons Anda bagaimana? Tidak ada balasan yang setimpal sampai sekarang, nggak jelas nih Jakarta nih mau diapain gitu. Gimana Mas Wadi? Iya. Memang ini kan kita sedang berusaha untuk mengurai benang yang kusut ya. Oke. Di Jakarta ini pilkada menjadi sebuah kontestasi yang sangat kuat beririsan dengan politik di tingkat nasionalnya. Nah, sehingga meskipun DPW PKB DKI Jakarta sudah menyatakan dukungan terhadap Pak Anies dengan deklarasi dan lain sebagainya, tapi ya memang realitanya hingga saat ini DPP belum memberikan keputusan apapun terkait pilkada Jakarta. Nah, memang dinamikanya ini menjadi satu analisa tersendiri ya bagi kami ya, karena tentu hitung-hitungan kami mana aspek mudorot dan aspek manfaat yang lebih besarnya yang akan kita hitung. Nah, ini kan masalahnya semua punya kepentingan, semua punya cara pandang dan semua punya pemikiran yang berbeda-beda. Terhadap PKS yang mendukung Pak Anies dengan syarat menyodorkan wakil gubernur semisal Pak Sohibul Iman. Nah, ini bagian dari cara dan sikap partai politik yang bisa mengunci keadaan. Nah, Nasdem pun juga sama, sudah menyatakan dukungan tapi belum ada keputusan dalam bentuk surat resminya. Ya. Itu belum ada. Nah, PDI juga begitu. PDI wacananya terlalu banyak figur tokoh yang kemudian disodorkan untuk bersanding dengan Pak Anies. Tapi tentu PKB di tingkat DPW PKB DKI Jakarta masih konsisten terhadap keputusan untuk mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur. Nah, kita sering berdiskusi, kita sering berkoordinasi dengan DPP mengenai perkembangan dan dinamika politik di Jakarta. Itu terus kita sampaikan. Tapi pada akhirnya nanti keputusan seperti apa ya wallahu alam. Nanti DPP yang akan menentukan semuanya itu. Yang jelas kita struktur di bawah ini sami'na wa ata'na terhadap apapun yang menjadi keputusan ketua umum kami. Oke. Ya, saya kira itu. Ya. Yang menarik ini kan sebetulnya Ridwan Kamil itu bayang-bayangannya kan wakilnya adalah Kaisang kan. Oke. Kalau sebetulnya Kaisang bukan wakilnya itu, asumsinya Ridwan Kamil juga nggak ke Jakarta gitu loh. Karena kan bayangannya itu Ridwan Kamil itu mau dipasangkan dengan Kaisang. Oke. Kaisang itu membutuhkan figur yang cukup dominan, yang melampaui elektabilitasnya di luar Anies maupun Ahok. Karena Anies asumsinya kan jalan sendiri kan, Ahok juga dengan PDI-nya kan nggak mungkin ketemu gitu. Maka muncullah figur yang disebut Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamilnya sendiri kan tetap stay di Jawa Barat saat itu sampai kemudian muncul skenario ini mengajak partai-partai politik lain, tetapi tetap dengan wakilnya adalah Kaisang kan. Kalau sekiranya Kaisang nggak ada, belum tentu juga ini kejadian gitu loh. Maksud saya belum tentu ada rencana untuk mengkimkan partai-partai politik di luar itu gitu. Dengan misalnya Kim Plus itu ya? Iya, misalnya tentu saja orang akan mencari figur yang lebih mungkin didukung gitu. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka saya bertanya, kan kelihatan kalau nama Kaisang lebih dominan di Kim itu, lalu PKS mau nampatkan apa di Kimnya? Gitu. Itu kan pertanyaannya. Ya. Sementara kalau ia bersama dengan Anies Baswedan, asosiasinya tetap terbangun gitu loh maksud saya. Artinya PKS dengan Anies itu kan akan tetap terbangun sebagai sebuah kekuatan misalnya, meskipun dia nggak dapat kursi wakil, sebab orang akan tetap memandang, wah Aniesnya sendiri udah PKS kok, gitu. Meskipun sih secara formal gitu loh menurut saya. Gimana Bang Mas Solid? Ya, kalau yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, jadi keputusan di PKS itu yang clear, yang jelas adalah menugaskan kepada kader terbaiknya maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, kemarin kan opsi pertama kita memberikan kepada Mas Anies dengan waktu 40 hari kerja tadi. Tentu ini menjadi kerangka kerja kita gitu. Jika yang disampaikan adalah terkait Kim Kaisang, tentu tidak masuk kerangka kerja kami juga. Jadi jelas di situ kita akan berjuang bagaimana kader kita yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Disitulah kerangka kerjanya, Bang Ray.
Karena bagaimanapun juga aspirasi di DKI Jakarta dengan kemenangan kita di DKI, kita ingin menggenapkan kemenangan pileg kemarin dengan kemenangan di pilkada. Oke, tapi Artinya, kalau saya lihat ya PKS itu masih memungkinkan berkomunikasi dengan partai politik lain di luar Kim, karena Kim itu kan kelihatan dengan Kaisang kan. Oke. Sejauh ini yang kita tahu. Tapi memang apakah mungkin PKS melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan? Yang lain itu yang tidak boleh juga kita lupakan, ada PDI Perjuangan loh. Ada partai politik 14% suara pemenang pileg kedua di Jakarta. Ini juga yang yang muncul di permukaan. Ini kalau obrolan warung kopi sebenarnya, obrolan warung kopi dengan beberapa petinggi ataupun politisi PDI Perjuangan. Ada juga opsi yang memunculkan Anies Rano Karno katanya untuk digadang di Pilkada Jakarta. Cuma kan kalau konteksnya itu PKS-nya nggak dapat. PKS, nah ini, misalnya ini yang harus kita bahas misalnya juga, konfigurasi. Calon gubernurnya PDI, wakil gubernurnya adalah PKS. Siapapun figurnya, seperti yang saya sebutkan itu tadi, kalau di Jakarta PKS sama PDI itu nggak terlalu memedulikan figur karena kesulitan pemilih kader-kadernya dan simpatisannya. Gitu. Oke, komunikasinya dengan PDI Perjuangan sejauh ini bagaimana, Mas Walid? Jadi tentu begini, setelah kita memberikan tenggat waktu 4 Agustus, maka opsi-opsi yang lain kita buka. Oke. Opsi komunikasi dengan Kim kita buka, opsi dengan yang lain pun kita buka, termasuk dengan PDIP. Oke. Jadi ya, kalau kemarin kan 25 Juni sampai 4 Agustus, plan kita adalah Anies Sohibul Iman. Nggak ada plan lain, Anies Sohibul Iman. Bagaimana tiketnya berlayar. Tapi setelah tenggat 4 Agustus, maka kita membuka opsi kepada, kita komunikasi dengan Kim, bisa juga dengan PDIP, bisa kita juga buka. Tentu psikologis, bagaimana chemistry, bagaimana penjajakan itu, yang tahu kondisinya adalah di pimpinan kami. Pimpinan PKS dengan pimpinan PDIP apakah bisa berkomunikasi lebih mudah, ataukah dengan pimpinan kami dengan pimpinan di Partai Golkar misalnya, atau dengan partai-partai di Kim. Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, Mas Fuadi, sebegitu menggodakah koalisi Indonesia Maju bagi PKB sekarang dalam konteks Pilkada Jakarta? Ya sebenarnya semua ada aspek manfaat mudorotnya semuanya lah saya pikir. Nah begini, pertanyaan mendasar kami itu, kalau misal PKS ini cabut dukungan terhadap Pak Anies, anggaplah begini, yang nanti pada akhirnya kalau semisal PKB berkoalisi dengan PDIP, ini kan kursinya cukup nih. Oke, nah ini juga menarik. Apakah kira-kira PKS akan siap untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Anies Baswedan di Jakarta? Nah, itu wacana lah kira-kira, itu wacana yang mungkin bisa dianggap sebagai sebuah bahan kajian juga. Tapi ya tentu PKB masih akan berhitung soal pertimbangan-pertimbangan, karena antara figur Pak Anies dengan figur Pak Ridwan Kamil ini saya kira kan dua-duanya juga punya track record. Dua-duanya punya kapasitas yang pernah menjadi kepala daerah di masing-masing wilayahnya. Pak Anies di Jakarta, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah tentu pengalaman-pengalaman itu yang menjadi satu bahan pertimbangan juga bagi kami dalam melihat figur secara utuh. Gitu. Mas Lutfi, saya bertanya soal koalisi Indonesia Maju, tapi Anda memunculkan nama PDI Perjuangan. Ini menarik. Kalau memang komunikasinya terjalin dengan baik, mengapa tidak koalisi dengan PDI Perjuangan? Iya, artinya kan selama ini kita membangun komunikasi itu kan dengan siapapun ya, dengan PDI kita bangun, dengan Nasdem juga kita bangun. Nah, peta politiknya akan terjadi seperti apa ya tentu nanti itu bergantung pada konfigurasinya masing-masing gitu. Terhadap PDIP ada juga yang menyodorkan nama supaya Pak Rano Karno disandingkan dengan Pak Anies. Iya kan, ada juga Ahok yang kemudian diwacanakan ingin disandingkan dengan Pak Anies. Nah, bahkan yang lebih ekstrim lagi ada wacana juga bahwa kalau semisal PKS ini meninggalkan Pak Anies, udahlah baiknya Pak Anies kasih baju PKB atau kasih alma mater PKB. Ada yang begitu juga. Nah, semua pertimbangan ini masih sedang kita kaji. Kita sering memberikan masukan demi masukan ke DPP supaya dalam pengambilan keputusan ya tentu
akan berdampak positif untuk peningkatan dan kebesaran PKB ke depan di Jakarta. Ya. Saya kira itu. Terakhir, Bung Rey, saya melihatnya apa ya? Mas Radi, saya respon ya. Nanti terakhir saya tanya ke Mas Khalid. Saya kok melihatnya ini apa ya, beyond kepentingan politik masing-masing partai. Ada sosok invisible hand sepertinya yang apa ya, bisa membuat koalisi Indonesia Maju begitu perkasa sekarang untuk melakukan lobby-lobby politik dimanapun, tidak hanya di Pilkada Jakarta. Anda melihat hal seperti itu juga? Ya, kalau Jakarta sih menurut saya basisnya lebih pada pragmatisme kan. Makanya misalnya kalau PKS itu akhirnya nggak bergabung dengan Anies tapi dengan Kim, tapi mereka juga nggak mendapatkan jabatan wakil gubernur di situ, itu artinya ada yang lebih besar dari sekedar wakil jabatan gubernur yang diincar oleh PKS gitu. Apa itu ya saya nggak tahu. Bisa saja misalnya 2 kursi kabinet kan sangat mungkin kan. Misalnya begitu. Jadi jatuhnya politik sandra? Oh, bukan politik sandra, tapi pragmatisme. Oh, pragmatisme. Kalau saya nggak dapat wakilnya kan setidaknya dapat itu setingkat lah dengan 2 jabatan menteri misalnya kan. Ditambah dengan wamen di beberapa tempat, komisaris di beberapa tempat kan. Masih untung juga kan kira-kira gitu. Kalaupun kemudian akhirnya artinya apa gitu? Artinya kalau sampai PKS itu tidak mencalonkan Anies lalu masuk ke Kim tapi nggak dapat juga wakil, itu artinya ada yang diincar lebih dari sekedar itu gitu. Terlebih presiden, atau yang sebanding dengan itu. Terlebih Presiden PKS juga sudah memberikan kode ketika berbicara. Masalahnya sekarang adalah apakah semua tawaran itu sudah bisa dipastikan? Itu tawarannya. Sebab kalau itu gambling, nasib PKS juga pertanyaan loh di Jakarta. Sebab mereka seperti mengabaikan suara yang muncul dari warga PKS itu yang lebih dominan untuk tidak bergabung dengan Kim sampai sejauh ini kan. Gitu. Terakhir silakan Mas Khalid. Saya respon pertama dari PKB, wacana bisa 1000 wacana, tapi satu tindakan bisa menghabisi atau menegasikan wacana 1000 wacana itu. Jadi sampai detik ini saya melihat teman-teman PKB masih berwacana, ya. Bahkan untuk dukungan kepada Mas Anies belum ada kejelasan, Mas Fuadi. Mohon maaf nih harus saya sampaikan. Dan teman-teman Nasdem juga sama. Dan itu yang kita tunggu selama 40 hari ini belum ada kejelasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, spekulasi yang disampaikan oleh Bang Rey. Tadi saya sampaikan bahwa PKS memiliki kerangka kerja bahwa DKI Jakarta, PKS akan berkontestasi karena kita adalah partai pemenang, kita bisa sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan satu lagi nih Bang Rey, yang perlu dipahami bahwa dalam kontestasi pilkada, maka beban yang terbesar itu adalah di kandidat, bukan pada partai pengusung. Jadi ketika kandidat dia ingin berlayar, PKS sudah mengenapi 80%. Maka ketika 20% kursi sisanya itu tidak terwujud, maka itu adalah responsibility, tanggung jawab dari kandidat tersebut untuk memastikan tiket tersebut berlayar. Enggak lah Bung Khalid. Kalau di Jakarta, Ridwan Kamil nggak ngapa-ngapain, yang kerja partai. Karena ya Ridwan Kamil yang absolut menang itu di Jawa Barat. Bahkan mau mengatakan mau ikut ke Jakarta pun tidak. Sampai saat itu loh. Saya tidak ingin mengomentari bagaimana. Karena belum konkret mau masuki. Dalam konteks ini, Mas Khalid ingin mengatakan itu. Sudah at all cost by all means sudah diberikan kepada Mas Anies. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar pernyataan Khalid. Gini loh Bung Khalid, sampai hari ini kita belum pernah mendengar pernyataannya Ridwan Kamil bahwa dia siap datang ke Jakarta. Yang ada itu ya pertanyaan on the way saja ya, gitu, on the way ke Jakarta. Oke, tapi apapun itu, ini ya dinamisme politik di Jakarta ini memang tiap hari hitungannya bisa berubah per detik, bahkan tidak hanya per jam atau per menit, bahkan per detik begitu ya. Termasuk juga anggapan publik terkait keperkasaan Koalisi Indonesia Maju yang ingin membangun Koalisi Indonesia Maju Plus tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa pilkada di daerah. Ini juga menarik untuk kita tunggu bersama. Baik, terima kasih perspektifnya hari ini Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid, dan juru bicara DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Fuadi Lutfi. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.